Mama teh marah. Enggak, enggak. Menurut perempuan, kata enggak itu artinya iya kan? Pilih salah satu. Mau cerita apa mau nangis? Jangan sekaligus. Cerita sambil nangis. Supaya ada rencana. Dan gak kemana-mana, gak nyamber, gak nyenggol ke hal yang tidak ada koneksinya dengan apa yang disampaikan. Terus kita harus gimana dong istri ya biar suami kita nih ada pekanya. Yang pertama kita harus ngomong aja beneran deh. Tapi cara ngomongnya ada tipsnya. Tipsnya apa? Assalamualaikum. Apa kabar, Mams? Baik-baik saja? Terima kasih ya sudah bergabung kembali di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Are you okay? Kaget ya ditanya seperti itu? Iyalah, karena Mams satu-satunya orang di rumah yang memastikan semua sedang berjalan sesuai dengan rencana dan semuanya oke-oke saja. Akan tetapi sedikit sekali orang atau bahkan tidak ada sama sekali orang yang bertanya kepada kita bagaimana perasaan kita dan bagaimana level emosi kita. Iya kan? Kapan terakhir Mams ditanya seperti ini? Are you okay? Dan apa jawabannya? Kalau begini saya jadi ingat film Korea nih judulnya It's Okay Not to Be Okay. 괜찮아? No. Begitu tuh. Saya kalau ditanya sama suami, apakah saya sedang baik-baik saja atau tidak? Kalau memang kondisi emosi sedang tidak baik, dengan terus terang saya sampaikan bagaimana keadaan perasaan saya. Gak lagi baik-baik saja, Pak. Karena la. Kemudian saya butuh bantuan. Ini. Kenapa sih Mams selalu sungkan untuk bicara jujur tentang perasaannya kepada pasangan kita? Ceritakan saja, karena dampaknya tuh sungguh luar biasa. Kenapa harus sungkan? Karena perempuan mesti ditanya 3 kali untuk ngaku dan menceritakan bagaimana kondisi perasaan aslinya. Mama teh marah? Enggak. Enggak, menurut perempuan kata enggak itu artinya iya kan? Apalagi dengan kerenyitan muka. Dan intonasi kol-kolahnya memang jelek. Itu artinya sedang tidak baik-baik saja. Mulai sekarang gak usah ditanya 3 kali, cerita saja. Karena sungguh dampaknya luar biasa. Itu kata Nas. Coba dengerin apa kata expert. Kenapa ya suami tuh kayaknya nggak peka ya gitu. Jadi kita perhatikan dulu dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah 2 karakter jenis kelamin yang berbeda. Kalau perempuan itu memang kita tuh lebih peka, lebih perasaannya juga muncul, lebih banyak kata-kata yang terucapkan ya. Jadi perempuan tuh banyak banget memang kata-kata yang harus keluar. Kalau laki-laki dia itu banyak berpikirnya pakai akal ya. Jadi logika ya. Kemudian ini kenapa penting buat saya. Dan laki-laki tuh cenderung kalau berpikir tuh ke depan ya. Visioner gitu kalau laki-laki. Jadi jarang laki-laki tuh memikirkan hal-hal yang kecil-kecil. Dan kemampuan berkata-katanya juga laki-laki jauh lebih sedikit dibandingkan perempuan. Jadi bukan berarti gak bisa mengungkapkan, cuman gaya mengungkapkannya yang berbeda. Oke, saya sini paham dulu ya. Nah, kemudian muncul laki-laki kayak gak peka. Yes, karena dia berpikirnya dengan logika, dengan akal. Jadi gimana sih caranya supaya laki-laki atau suami kita ini peka?
perempuan karena ingin dimengerti, karena ingin diketahui perasaannya laki-laki, kalau nggak ngomong, laki-laki nggak nangkep. Jadi dia seolah, oh istri saya baik-baik aja. Nah di satu sisi istrinya diem aja nggak pernah ngomong. Sehingga istrinya merasa suaminya nggak peka. Disinilah muncul akhirnya friksi atau adanya kontra di antara pasangan suami dan istri. Jadi bukannya suami nggak peka, tapi secara naturalnya memang laki-laki itu lebih berpikir secara logika atau akal. Nah sebenarnya bisa nggak sih kalau kita minta supaya pasangan kita untuk peka? Bisa banget, tapi kita sebagai perempuan atau sebagai istrinya harus menyadari bahwa tingkat kepekaan dan perhatiannya laki-laki itu berbeda dengan perempuan ya. Jadi basicnya harus tahu dulu, karena kadang-kadang kalau kita menuntut sesuatu yang memang dari basicnya aja udah berbeda, yang ada kita kecewa. Kenapa? Karena harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah ini bisa jadi konflik berkepanjangan dan akhirnya timbul kalimat, suami aku tuh gak peka, gak ngerti maunya aku. Padahal basicnya aja udah beda ya antara laki-laki dan perempuan. Terus kita harus gimana dong istri ya biar suami kita nih ada pekanya. Yang pertama kita harus ngomong aja beneran deh. Tapi cara ngomongnya ada tipsnya. Tipsnya apa? Laki-laki itu senang visual ya. Jadi kalau ngomong sama suami, walaupun suami kita sendiri, buatlah kita yang nyaman dan enak buat dilihat. Jangan ketika ngomong nih kita pakai daster, untel-untelan rambutnya ya, kemudian mukanya berminyak. Akhirnya suami lebih fokus dengan visualnya kita. Jadi bukan berarti harus yang kita dandan abis-abisan sih, enggak. Tapi seenggaknya kita enak buat dilihat walaupun kita ada di rumah. Kenapa? Tujuannya biar suami memahami. Kemudian yang kedua, selain visualnya memang harus dipenuhi, kedua pada saat ngobrol dengan laki-laki harus ada eye contact. Sayang lihat aku dulu dong, sayang aku tuh capek banget. Boleh nggak nih anak sehari ini sama kamu, nggak sehari deh 2 jam aja aku mau istirahat. Dan itu dilakukan dengan rasa yang kita miliki ya. Yang ketiga, ini yang paling penting, ngomongin jangan panjang-panjang karena ingat tadi laki-laki dia berpikir dengan akal dan logika. Maka dia akan mengambil biasanya yang ujung-ujungnya aja tuh. Jadi kita jangan ngomel-ngomel, kalau pakai ngomel-ngomel makin dia nggak ngerti apa yang kita inginkan. Jadi langsung aja ngomong, sayang aku capek, boleh ya kalau sekarang aku minta aja 2 jam ini pegang adek. Bunda mau istirahat dulu sebentar aja. Laki-laki lebih paham dan biasanya laki-laki lebih senang. Kenapa? Karena kita membutuhkan dia. Dan rasa membutuhkan tuh laki-laki senang loh. Karena dia sebagai seorang pemimpin, dia senang kalau anggotanya, yaitu kita ya, merasa membutuhkan suami di momen-momen tertentu. Jadi tentang komunikasi, tentang bagaimana kita berbicara kepada pasangan kita. Jangan diduluin ngomelnya, jangan diduluin nyerepet bawelnya, sehingga laki-laki nggak ngerti maunya istri saya apa sih, sehingga akhirnya komunikasi menjadi keras. Kalau komunikasi keras, bahayanya di mana? Di kelangsungan rumah tangga kita. Dan akhirnya ini ujung-ujungnya bisa terjadi berantem, selisih pendapat, dan jangan sampai ya perceraian makin tinggi hanya karena masalah komunikasi. Ya, jadi semoga rumah tangganya baik-baik aja ya. Tuh kan, betul apa yang disampaikan oleh ahlinya bahwa dampaknya sungguh luar biasa ketika kita berani menceritakan mengenai level emosi kita kepada suami. Karena akan muncul lebih mencintai dan ada persahabatan yang rasanya akan mendekatkan dua jiwa. Tetapi kita sedang hidup di era digital 4.0. Era semuanya sosial media, semua di-flexing, bukan hanya soal pasangan, anak, bahkan emosi juga dipamerkan di sosial media. Ini bahaya sekali nih seperti ini. Jadi moms, daripada kita cerita di sosial media mengenai emosi negatif kita, lebih baik yuk kembali cerita ke pasangan. Karena dengan begitu akan tumbuh rasa yang selama ini mungkin setelah puluhan tahun menikah, nggak sampai puluhan ya, 5 tahun aja udah mulai ribut-ribut kecil kan. Tuh, dengan bercerita ada dua hati yang tadinya jauh menjadi mendekat kembali. Tapi saya paham lah, karena di budaya kita anak tidak diajarkan mengatakan I love you kepada ibu dan bapaknya. Kita pun tidak diajarkan secara budaya apa-apa mengadu kepada pasangan kita.
sebagai perempuan harus tegar, bisa menyelesaikan sendiri, dan unggah-ungguhnya tuh kayaknya nggak enak ya kalau mau cerita begitu kan? Udahlah, sekarang latihan. Mulai sekarang kalau mau bicara dengan suami, supaya nggak kemana-mana bicaranya dicatat dulu. Supaya ada rencana dan nggak kemana-mana, nggak nyamber, nggak nyenggol ke hal yang tidak ada koneksinya dengan apa yang disampaikan. Dan kalau lagi cerita, jangan nangis dulu. Pilih salah satu, mau cerita apa mau nangis. Jangan sekaligus cerita sambil nangis. Suami kita nggak ngerti kita lagi cerita apa. Ya, kita ini kan manusia biasa ya. Manusiawi lah. Kalau emosi sedang tidak baik-baik saja, bukan robot. Marah boleh nggak? Boleh. Tapi pilih-pilih dong kata-kata marahnya. Ngamuk boleh nggak? Boleh. Tapi pilih-pilih sikapnya. Jangan bikin luka batin buat orang lain dan bingung menebak-nebak apa yang terjadi di kita. Ingat ya moms, it's okay not to be okay. Ini kata Nas ya. Besok ketemu lagi. Dan saat ini saya akan memberikan butterfly, pelukan kupu-kupu, karena saya mendengarkan dan didengarkan. Sampai jumpa lagi.